adik-adik, apa kabar hari ini? Encirus harap semua sehat, semua bersukacita. Kita bersyukur hari ini kita bisa boleh ibadah, lewat ibadah sekolah minggu, kurang lebih 2 bulan. Adik-adik mungkin tidak beribadah secara bersama-sama di gedung gereja seperti dulu-dulu. Tapi kita bersyukur sekalipun lewat online, kita bisa kembali beribadah sekolah minggu. Ayo adik-adik, kita mulaikan sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik semua berdiri, mari kita memuji Tuhan, mari kita bersyukur karena Dia sudah menjaga, memeliharakan kita semua. Kita angkat pujian, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita angkat pujian ini, mari kita bersyukur karena Tuhan selalu menjaga, memelihara kita semua. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau menjaga memelihara kami hari lepas hari sampai pada saat ini. Kami bersyukur Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami semua. Kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh akan beribadah kepadamu. Kami berdoa Tuhan yang memberkati ibadah sekolah minggu kami hari ini. Tuhan memberkati semua enci-enci yang bertugas. Tuhan memberkati kami anak-anak. Sekalipun ada di rumah kami masing-masing, tetapi kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena kami tahu Engkau hadir bersama-sama dengan kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami dalam setiap ibadah kami. Terima kasih Bapak, berkati ibadah sekolah minggu kami hari ini. Biarlah kiranya ibadah sekolah minggu GKLB Jemaat Immanuel saat ini boleh jadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya. Sekali lagi Encirus mau sapa. Shalom. Ada sukacita hari ini? Yo, Encirus mau tes dulu ya. Anak Tuhan bersukacita, 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 Waduh, belum semangat. Masih ada yang mengantuk. Ayo gerak dulu, gerakan tangannya, gerakan badannya. Kita mau mulai sekolah minggu kita. Ayo. Anak Tuhan, sukacita, bersukacita, bersukacita, ya semuanya bersukacita. Tapi Encirus mau tanya, kenapa sih anak-anak sekolah minggu harus bersukacita?
Apa karena semuanya sehat-sehat? Apa karena masih ada makanan, ada minuman? Atau mungkin karena yang lain? Nah, adik-adik, kita semua bersuka cita bukan hanya karena itu, tapi terlebih lagi karena Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Ya bangkit, dia mengalahkan maut, dia memberikan kemenangan bagi kita. Mari kita bersuka cita, mari kita bersorak untuk Tuhan, kita angkat pujian. Soraklah sebab kau anak Allah. Lagu ini ada gerakannya. Enci mau minta tolong, Enci Yuli dengan Enci Sinta untuk buat gerakannya. Adik-adik masih ingat gak gerakannya? Yang sudah lupa, lihat Enci-Enci ya. Kita bersama-sama bersuka cita, memuji Tuhan, bersorak-sorak untuk Tuhan. Soraklah sebab kau anak Allah, bergirang karena kau pemenang. Berseru agar dunia tahu, Yesus hidup dan sekali lagi soraklah. Soraklah sebab kau anak Allah, bergirang karena kau pemenang. Berseru agar dunia tahu, Yesus hidup dan menang. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Tak ada lagi yang membuatku takut. Musuh dikalahkan, ku dapat kemenangan. Haleluya, haleluya, yo yo yo. Soraklah sebab kau anak Allah, bergirang karena kau pemenang. Berseru agar dunia tahu, Yesus hidup dan menang. Oke, semuanya sudah bergerak? Masih malu-malu? Atau sudah lupa gerakannya? Sekali lagi ya, kita menyanyi lagu pujian ini dengan penuh sukacita. Kita mau bersorak, Tuhan Yesus sudah menang, dia memberikan keselamatan bagi kita. Soraklah sebab kau anak Allah, bergirang karena kau pemenang. Berseru agar dunia tahu, Yesus hidup dan menang. Soraklah. Sebab kau anak Allah, bergirang karena kau pemenang. Berseru agar dunia tahu, Yesus hidup dan menang. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Tak ada lagi yang membuatku takut. Musuh dikalahkan, ku dapat kemenangan. Haleluya, haleluya, yo yo yo. Sebab kau anak Allah, bergirang karena kau pemenang. Berseru agar dunia tahu, Yesus hidup dan menang. Oke, terima kasih Enci. Adik-adik sudah semangat ya? Oke, baik. Sekarang kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian. Ku ingin dengar cerita. Semuanya duduk yang manis, tidak ada lagi yang ke kiri atau ke kanan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selama. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami ingin mendengarkan cerita firman-Mu.
Berkati setiap kami supaya dapat mendengarkan dengan baik. Berkati setiap kami supaya kami bisa mengerti bahkan melakukan kebenaran firman-Mu. Tolong Irus yang akan menyampaikan cerita, mampukan dia untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Alkitab, Kisah Para Rasul ayat 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayat ke-13. Ayo, adik-adik yang sudah bisa membuka Alkitab, silakan dibuka Alkitabnya, atau adik-adik kelas balita batita boleh dibantu sama orang tua, papa mama ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 13. Nah, adik-adik, di sini diceritakan tentang Pentakosta. Nah, Encirus mau bertanya, ada yang sudah pernah mendengar kata Pentakosta? Mungkin ada yang belum pernah, atau ada yang sudah pernah. Ya, hari ini Encirus mau cerita tentang Pentakosta. Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit, atau hari ke-10 ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Roh Kudus akan turun atas mereka. Yesus berpesan, kalian jangan pergi kemana-mana, kalian harus tetap ada di Yerusalem. Kemudian murid-murid pun pulang dan mereka berkumpul di satu tempat. Mereka berkumpul menanti-nantikan apa yang telah Tuhan Yesus janjikan. Nah, adik-adik, sementara murid-murid berkumpul, tiba-tiba ada sebuah tiupan angin yang sangat kencang. Semua orang kaget, semua orang bertanya-tanya, ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa ada suara angin yang sangat keras? Orang-orang di Yerusalem kemudian berkumpul dan berada di tempat di mana murid-murid itu ada. Ketika orang-orang sudah mulai banyak, kemudian terjadi lagi sebuah mukjizat. Pada waktu itu murid-murid menerima Roh Kudus berupa lidah-lidah seperti nyala api. Tapi anehnya adik-adik, mereka tidak terbakar. Ada sebuah keajaiban di sana. Mereka tidak terbakar. Ketika Roh Kudus turun atas murid-murid, adik-adik di dalam Alkitab diceritakan bahwa murid-murid pada waktu itu bisa berbicara di dalam bahasa-bahasa yang orang lain berkumpul pada waktu itu. Di dalam Alkitab dikatakan ada orang Partia, ada orang Pontus, ada orang Asia, banyak sekali orang berkumpul. Dan murid-murid bisa berbicara dalam bahasa-bahasa mereka. Encirus kasih contoh, Encirus orang Batak. Tiba-tiba Encirus bisa bahasa Saluan. Padahal Enci tidak pernah belajar bahasa Saluan. Demikian juga dengan murid-murid pada waktu itu. Mereka bisa berbicara dalam banyak bahasa dalam banyak bahasa yang orang-orang bisa mengerti pada waktu itu. Mereka menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Semua orang tercengang-cengang. Ada apa ini? Kenapa terjadi hal yang demikian? Tapi ada juga orang yang mengatakan, mereka itu orang-orang yang sudah mabuk. Mereka terlalu banyak minum anggur. Nah, mendengar itu kemudian Petrus berdiri di tengah-tengah mereka. Hai kamu orang-orang Yerusalem, semua orang-orang yang di sini, camkanlah ini bahwa murid-murid ini tidak mabuk karena ini masih pukul 9. Kemudian Petrus pun mulai berkhotbah menceritakan tentang Yesus. Yesus yang sudah mati, bangkit, dan setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan.
Nah adik-adik, ketika Petrus dengan begitu berani berkhotbah, orang lain juga heran. Kenapa dia bisa berani seperti ini? Padahal sebelumnya dia hanya seorang nelayan. Murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang yang tidak penting, orang-orang sederhana. Tetapi ketika Roh Kudus turun atas mereka, mereka bisa melayani Tuhan dengan sangat hebat sekali. Mereka berkhotbah, menceritakan tentang Injil Tuhan Yesus. Dan di dalam Alkitab dicatat bahwa kurang lebih 3.000 orang yang percaya ketika Petrus berkhotbah. Mereka meminta untuk mereka dibaptis dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, peristiwa Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan kita sekarang ini? Adik-adik, di dalam Alkitab dikatakan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka ada Roh Kudus di dalam hati kita. Ada Roh Kudus yang diberikan dalam hati kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita pun bisa sama seperti murid-murid, melayani dengan berani, melayani dengan sukacita. Bahkan di dalam Alkitab dicatat, Roh Kudus yang diberikan dalam hati kita lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Oleh karena itu adik-adik tidak perlu takut. Misalnya ketika adik-adik di sekolah, jangan pergi di kamar mandi ada setan. Kira-kira adik-adik takut enggak? Takut? Tidak usah takut. Ingat bahwa Roh Kudus yang ada dalam hati kita lebih besar dari apapun. Dari setan, dari makhluk-makhluk lain yang ingin mengganggu kita. Jadi adik-adik bersukacita, bersyukur memiliki Roh Kudus. Dan kita semua tidak perlu takut dan kita harus semangat untuk melayani Tuhan. Semua kita akan terus bisa ketika Roh Kudus ada dalam hati kita. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang kuasa Roh Kudus yang sangat luar biasa. Nah, Cirus mau ajak adik-adik semua untuk ayat hafalan dari 1 Yohanes 4 ayat 4c. Ayo, di sini ada ditampilkan ya. Ayo kita baca sama-sama. Sebab roh yang ada dalam kamu, ini artinya Roh Kudus ya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus dalam hati kita. Sebab Roh Kudus yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ayo coba sama-sama kita hafal. Kita hafal sama-sama 1-2 menit, coba tutup mata, ikutin Enji. 1 Yohanes 4 ayat 4c. Sebab Roh Kudus yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ada yang sudah bisa? Pasti sudah ada ya. Adik-adik semuanya di sini hebat-hebat. Ya, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita tetap semangat, jangan pernah takut karena ada Roh Kudus yang ada di dalam hati kita yang akan terus menjaga kita kemanapun kita pergi. Kita juga semangat seperti murid-murid yang lain untuk juga menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kita, kepada kakak adik kita mungkin yang belum dengar, bahkan mungkin kepada orang tua kita. Terima kasih, demikian cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang juga mengaruniakan Roh Kudus dalam hati kami ketika kami percaya kepadamu. Tolong kami Tuhan, seperti murid-murid yang begitu semangat untuk melayani Engkau, kami juga tetap semangat untuk melayani Engkau karena Roh Kudus yang telah Engkau curahkan dalam hati kami. Tolong kami Tuhan supaya tidak takut tentang apapun, karena kami tahu kuasa-Mu lebih besar daripada apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati kami semua, berkati hari lepas hari, Tuhan senantiasa menjaga kami, khususnya saat ini ya Tuhan, di masa kami boleh bersama-sama menghadapi virus corona, Tuhan boleh menolong kami supaya kami tetap waspada. Sekalipun kami belum bisa ke gereja, sekalipun kami belum bisa sekolah, tetapi kami boleh senantiasa
berdoa di rumah kami masing-masing, belajar dari rumah kami masing-masing. Tolong kami Tuhan, kasih-Mu yang senantiasa menjaga memelihara kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sungguh baik. Kami tidak perlu takut menghadapi apapun karena Roh Kudus berkuasa atas hidup kami. Terima kasih, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, demikianlah kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan, kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, adik-adik kita akan menyanyi lagu Berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selama. Sekali lagi, mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di dalam surga, saat ini kami membawa persembahan kami kepadamu. Tuhan memberkatinya sehingga dapat dipakai untuk menopang pelayanan Tuhan di tengah-tengah gereja kami atau dimanapun persembahan ini digunakan. Berkati papa mama kami, orang tua kami, usaha pekerjaan mereka. Tuhan senantiasa memberkati sehingga ada kecukupan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita saat ini. Adik-adik silahkan berdiri, kita menutup dengan satu pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Pujian ini memberikan semangat bagi kita akan menang bersama dengan Yesus karena Dia memberikan Roh Kudus bagi kita. Tepuk tangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi dengan sukacita, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Engkau sudah memberkati sekolah minggu kami di pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau Allah yang sudah menolong kami. Kami boleh tetap semangat mengikut Tuhan. Ada Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami. Dan biarlah kami boleh senantiasa semangat, berani terus menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua. Kasih-Mu akan terus menyertai kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Semangat!